Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sehingga sampai pada saat ini dalam izin dan ridho dalam kehendaknya kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah bertolabul ilmi kepada wujud tunggal mula awal jadi. Basalam kita dan tersalam balik kepada salawat tunggal salawatullah dengan mengkalamkan salawatul fil nabiyyin. Maka kita sampaikan bersama-sama kehadiran junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muhammad. Alhamdulillah jamaah grup 8 surau tua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah walazina jahadu finna lahub yusluhum subulan. Anak kecil Allah bersungguh-sungguhlah engkau di jalanku, maka akan kupacalikan kepada engkau. Ankabut 67. Yang dimukasi bersungguh-sungguh di jalan aku adalah tauhid. Mana dikatakan tauhid adalah jalan sirullah dalam ketunggalan. Dalam ketunggalan sifat bersifat wahid bagi wujudnya. Maka bagi yang diperjalankan imannya katinggi tauhid, tentu nak balik juga uji ko kepada uji. Kalaulah uji jo mauji nan adu ko indah uji nan berasa darinya, tentu gugurlah awak di jalan tauhid. Golongan-golongan yang gugur di jalan tauhid itu serupa dan dibatilkan oleh Allah. Iblis, syaitan, seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bertauhid itu kepada Allah menjalankan iman sampai pada masanya kembali kepada titik wujud mula jadi. Wujud jua nan ke maujud jua nak menjadi wujud. Indahlah dikatakan berjumlah 3 pada kudarat Tuhan. Tapi berkudarat 3 dalam jumlah keakuan. Wujud jo maujud adalah kudarat nan tunggal yang bersifat ahad. Malah tak tajali hablum minallah dan hablum minan nas di wujud ni tidak berupa tadi. Dicaliak dari sisi aku pada wujud nan tunggal. Baku darek kepada 3 perkara.
yaitu aras, kursi dan karamatullah. Dikala aku berwujud pada diri sifatku sendiri, maka kujadikanlah sebuah wujud nan asa muasa tajadi segala nanado yang bersifat pada batin zat junur. Itulah diri sifat. Pada masuk aku pemaujud dan tercalik pada diri dan sekalian alam. Baku berkudarat laku dalam masuk kodrat iradat ju ilmu. 9 tajalli zahir dan 9 tajalli batin dalam kandungan Asmaul Husna. Balik awak mencari sia wujud dan sia nan mawujud. Batapatan Allah menjadikan suatu wujud yang bersifat zat kunah, zat awal, zat tunggal. Dijadikan untuk menjadikan semua satu nan wujud. Dek bahkan tak jua zat nan tunggal kepada wujud nak meminta kawan dalam hidup, maka dia adalah suatu zat yang itu namanya zat kunal. Zat kunal adalah zat asa muasa hayat adut, yaitu nur tumbuh diulah zat kunal. Nur tumbuh terjadilah ruh bagi semesta alam. Hayat Allah banamu nur memuji kepada zat yang mengeluarkan, yaitu zat kunah menjadikan zat kunal. Memujinya kepada zat tunggal adalah sifat nur dari zat kunal. Dikudaraikan oleh wujud sebagai sabab zat kunah menjadikan segala zat kunal. Dalam bantu aku darai disebut dengan Allah. Alif lam lam ha. Basabau balik terjadi zat kunal nan mawujud pada sekalian alam bersifat nur yang memuji dalam kudarai basmalah alam pertama jadi, yaitu nur tunggal dan dinamakan nur yang memuji. Dalam tajalli ketuhanan menyatulah sifat nur pada alam berasal dari kunal dan kepada kudarai zat tunggal bernama kunah. Dek kedua-duanya adalah zat yang berasal dari nan satu. Tentulah penyebabnya beradu. Bersifat zat tunggal pada Allah mawujud pada zat kunal bernama Muhammad. Untuk menyatukan kudarai perintah Tuhan karena aku ingin menjadi Tuhan. Bersatulah dua zat tadi bernama zat Ahmad. Zat Ahmad adalah wujud dari batin Allah. Sebuah batin yang wujud dalam mencapai ketuhanan. Diwujudkan, dimawujudkan wujud kau tadi karena keinginan aku menjadi Tuhan dalam membentuk diri sifat. Diri sifat kulah yang menjadi penampakan oleh seluruh alam disebut diri hayat. Bawujud Allah dan bawujud Muhammad. Nyatolah Allah bawujud Muhammad. Sia Allah dan bawujud Muhammad, itulah yang dikatakan wujud bernama aku. Akulah wujud nan bawujud. Artinya akulah berkudari Allah yang berupa Muhammad. Mana dikatakan aku berkudari aku, titik tunggal pada wujud dalam jantung. Batitiat tunggal bernama aku dikatakan kudarai halus dari nanalus rahasio di balik rahasio. Batu buah berupa hayat rahasio. Baku darai berupa alam jalalah bersifat rasu. Kalaulah tumbuh hayat sebagai diri, rasu sebagai hayat, maka jadilah rasio di balik rahasio.
Aku adalah sebuah kodrat. Bakudarai lah sebuah kodrat tadi. Uji awal mula jadi kudarai iaitu kotak jatuh rasu atau aras nan ado bumandang di dalam jantung. Lam jalalah maujui sebagai diri rasu dan alif hayai menjadi sebuah kudarai diri. Sehingga badirilah tubuh rahasio bakudarai rasu dan bauji daripada kato yaitu rasu jadi. Tiga perkara duduk di dalam aku yang akan menjadi keakuan yang hidup di dalam batin zat dan ruh. Dan maujikan pula pada kudarai nan nyatu dalam mauji kudarai riradai ilmu di dalam nan halui adonan halui. Anan halui uji kudarai bernama titik atau uji. Dan bauji lam jalalah pada kudarai rasu dan menjadilah tubuh rahasio nan indak memiliki asal usul. Aku jua jadinya Tuhan. Batajalilah sifat Muhammad dalam mewujudkan dan nyatolah Allah dalam bakudarai dan jadilah Tuhan yang nyato bakudarai Muhammad. Itu nan dikatakan aku wujud adalah wujud nan mawujud. Wujudkulah yang wujud nan mawujud sehingganya tagak diri di dalam diri. Yo nan sabana-bana diri. Tiga kudarai diri nan sabana-bana diri adalah aku dalam wujud. Sir lam jalalah. Bawujud aku dalam mendirikan diri takaklah uluhiyah dari segala nan jadi batin zat junur. Maka tiada rasio nan tepat tercaliaklah aku dalam masuk maujud yaitu berupa kudarai iradai jo ilmu. Nyata sudahlah diri sifat lapisan-lapisan diri sifat nan duduk mengamalkan tasabih dan duduk beribadah dengan zikir. Kalau dicaliak uluhiyah batin adalah jantung penggerak alam, jantung daripada alam. Batas sabihlah seluruh ruh kepada kudarai dan ada di dalam sir markubah jantung. Dek tenggalam, dek lanyuklah dan yang maunya nur kepada zat-zat lanyap kepada diri al-haq atau batin tunggal di dalam diri. Itu banamu batin napas. Di dalam batas sabih basamu barabitah sekalian ruh terhadap kehadiran wujud tadi. Maka diri al-haq ditarik dengan batin napas mawujud menjadi tubuh dalam tasbih atau zikirnya tasbihnya alam. Alam bertasbih diri berwasilah wujud mawujud. Begitu tasbih alam berkumandang, tagaklah wasilah iaitu sebuah diri yang wujud bernama diri al-haq sampai pada al-haqul mubin nyata menjadi zahir. Akhirnya diri al-haq sudah menjadi si baharu diri nan merasukan. Jalih sudah daripada kudarai tadi bakarajo zikir jo tasbih. Baacara kita duduk mengamalkan. Dialah nan duduk ko adalah diri wujud dan mawujud. Maka disitulah fungsi dari pandangan daya pandang atau nurmain menyaksikan diri sifat sedang batajali dengan Allah. Dengan kita menyaksikan melalui kekuatan nurmain, menyaksikan baacaronya wujud ko menjadi mawujud sehingga sambahan dari sekalian alam. Hanya batih mencaliak dan menyaksikan pada sifat nurmain. Kalau nan dipandang adalah nambah zikir, akhirnya zikirnya akan terbuka dan terpandang. Tapi kalau dikajaan dan dizikir kajian dan ditasabihkan, maka kita akan kehilangan arah. Tidak ada orang bakato sebab memandang, mahitong juga memandang.
Tapi kudarai itu menjadikan kita bisa mencari pakarunan dua. Menyaksikan kudarai sendiri sipai sadang bertasbih dan berzikir menghadirkan diri al-haqullah. Maka disitulah dikatakan bukan kita nama zikir, tapi kita memandang sipai yang sedang melakukan tajali kepada alam. Itu yang diamalkan di dalam amalan yang Allah dibagikan. Dalam masuk itulah kita mengalami rasa jo pandang nan bergejolak. Sia nan menjadi rasa pandang yang bergejolak adalah kudarai diri sipai yang akan bauji daripada kita sendiri. Kalaulah uji ke bauji diri sipai sarupa apa nak kita pandang pada diri, jadi dalam ketunggalan tadi akan menjadi satu. Masuknya wahid ke alam ahad membuat adanya dua sifat Tuhan. Sifat zahir aftar dalam sifatnya dan sifat kudarai yang disambah dalam rahasia wujud wahid. Tazahir Muhammad wujud daripada Allah, wujud daripada Allah, asal daripada Tuhan. Maka tiga langkah untuk menuju tersebut. Dalam menuju tiga langkah timbullah hayat dalam diri sendiri. Itu yang dinamakan nas, yaitu kehidupan aku. Kehidupan aku na dinamakan sin, adalah na itu aku, sin itu hayat. Menjadilah diri pantulan yang indah berasal dari apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi mengamalkan diri sifat berlapis kepada mawujud, wujud jo wujud adalah tiga pakaro dalam diri. Anan wujud pertama titik awal mula jadi nan menggerakkan jantung. Anan dikatakan wujud jantung nan hayat batin nyuma mawujud sebagai rasa. Anan dikatakan mawujud adalah hayat nan tagak alih berdiri. Ikon yang dikatakan tubuh zahir. Dengan jalan tauhid tadi, perlu kita memikirkan jangan sampai ada kita bambuk sifat bahasa kutu, ingatan bahasa kutu, tapi baliklah mawujud kepada wujud. Wujud kembali kepada wujud. Siana kembali adalah wujud terakhir, wujud pada nas bagi diri. Kalau itu nambah wujud awal, itu juga nak wujud akhir. Dan tunggal di balik nan tunggal adalah aftar dan ba'adal. Ikulah karajo Tuhan dalam penuh kerahasiaan. InsyaAllah. Itulah nan menjadi suatu pedoman bagi kita. Untuk menjadi kudarai tajali Tuhan adalah diri. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Rahasia diri yang tasiri. Diri yang tasiri itulah harus mencari kajaran. Diri yang tasiri adalah kata uji tunggal wahid mulu jadi. Mana bantu uji diri nan tasiri, kama pai tajalinya diri tasiri uji tunggal mulu jadi, yaitu siratal lazi na'an ta'alai. Diri tasirat itu telah mawujud menjadi batin nan terjadi. Itulah ta'alaihim Tuhan yang berbantu diri. InsyaAllah kita coba membuka di muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan untuk juru tablik menyampaikan amanah dari para imam dan khalifah. Baik biya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, tausiah yang baru Buya sampaikan tadi luar biasa perjalanan rohani kami pun Buya. Kalau kita baca itu dari usul, itulah nur mula awal jadi. Kalau baca itu kita tentang diri, itulah zat mula jadi. Sesuai perjalanan nur dengan zat tertibalah ruh. Ruh meminta tujuh sifat bagi Allah. Mana yang tujuh sifat bagi Allah, yaitu kodrat, iradah, sabab, basar, alam, hayat. Sesuai perjalanan demi perjalanan terhimpunlah kepada Allahu alam. Mana dikatakan Allahu alam lalu tiga ketua babu nizam. Nampak tamu Allah yang kedua, hu yang ketiga alam. Allah jatuh kepada wujud diri sifat, hu jatuh kepada nur ma'in, jatuh kepada diri pandang, dan alam jatuh kepada Muhammad yang terlihat, yaitu min ha min dal. Jadi untuk itu para imam, para khalifah, para imam khatib, mana yang rasa bersentuhan di dalam hati, disilahkan untuk mempertanyakan. Insya Allah. Sabalun dusana batanya Buya, awak lah membuka dulu Buya. Jadi sesuai dengan nur ma'in tadi Buya, apakah nur ma'in tadi kodratnya ilahi nas apa rabul alamin Buya? Insya Allah Buya, itu aja Buya. Nur ma'in adalah dayo, sebuah kudarai pandang basifat daya. Kalau daya nama makai nyoko adalah tidak kudarai dan basa kutu kepada keakuannya, maka nur ma'in akan berwujud dan bermaujud. Ibarat dalam kajaran kudarai, kalau tidak Muhammad mencari Allah dan tidak Allah yang mencari Tuhan, dan tidak Tuhan yang akan mencari aku, nur ma'in tidak akan pernah ada di dalam pandangan. Karena dikatakan nur ma'in adalah dayo yang tidak baujud dan inyo bisa menjadi wujud dan maujud. Sama juga kita memakai dayo basar, basir, basirun, ainul basiroh di tingkat nur ma'ni. Baik itu pula di saat kita membutuhkan tingkatan pandangan tertinggi, pandangan yang berbeda nur ma'in dan nur ma'ni itu bedanya apa? Nur ma'in itu mengandungi kekuatan dan aras yang sangat kuat. Sementara nur ma'ni mulai dari basar, basir, basirun, ainul basiroh indak memiliki kekuatan seketik pun, tapi hanya batih memandang, bakumpu menjadi wujud banamu ainun sabit. Tapi kalau nur ma'in adalah dayo, memiliki daya, inyo bisa menjadi kudarai, bukan sabatih pandang tapi bisa menjadi kudarai. Anan menjadi kudarai tergantung apa nan dia tagak tiba memakai. Kalau nan wujud nak memakai, inyo akan menjadi wujud. Kalau wujud nak memakai, inyo akan bawujud. Tapi kalau mawujud nan tak pakai, inyo akan tercalip. Nah itu nanti dikatakan nur ma'in. Insya Allah Buya, alhamdulillah luar biasa. Lain sesuai dengan pencarian kami dengan khalifah. Jadi untuk di setelahnya silahkan untuk bertanya kepada para imam khatib dan para imam grup dan khalifah dua balai, yaitu yang bertampik di Pasaman Timur Surau Tua. Silahkan. Lanjut khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya cik Buya tentang si baharu ya, sifat si baharu. Apa kalau lah berdiri diri al-haqullah atau itulah yang si baharu itu ya? Si baharu ko adalah diri awal, diri rahasio dari diri aku. Lam jalalah jaminan tajali diri rahasio, yaitu dikatakan lam jalalah wujud menjadi raso
alif tagak menjadi dayo dikatakan daripada diri, dan ujui pada titiak menjadi daya. Jadi kalau mereka menjadikan si baharu, kalau lam jalalah la naiyak katubuh. Lam jalalah artinya batin daripada sirnya Tuhan. Kalau nyolam masuk ke wujud dan akan memauji, baru itu banamo si baharu pada tubuh. Kalau alun lain batajali lam jalalah, maka alun dikatakan tubuh itu yang dikatakan si baharu. Oh, berarti inyo lam jalalah ko tajalinya dulu Buya menjadi wujud, nama wujud, baru inyo menjadi si baharu. Iya. Nan kamambueknya batajali adalah Malik Yaumiddin, sifat bangkit batajali lah sirko. Kalau indak ditajalikan, inyo nak ganti bodoh. Satu. Itu nan perlu diingat. Jadi dengan adanya kebangkitan rahasio kepada alam rahasio, sir ko tadi, maka sir nan tagak di dalam si baharu itu adalah raso. Antara raso di tubuh itu lulu taraso diuji itu. Di tapuak tubuh kau uji nama rasuat. Indak napasu nama raso padih ada. Iya. Jadi kalau untuk mau kuabatin orang, ditapiak sekali kakinya tu. Asiana marasuat tanyun. Ya, alhamdulillah atas jabaran Buya. Ayo semakin larih juga seketik Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Kulipah seketik pertanyaan jabarannya panjang. Jadi untuk selanjutnya dipersilakan kepada Imam Surotuo yang berlokasi di Jakarta, Bogor. Lanjut. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih juru tablik atas waktunya. Langsung Bu ya, tentang nurmain Bu ya. Dikatakan nurmain adalah daya. Berarti di situ alun ado kudarai, alun ado sipai. Sehingga inyo mencari kudarai jo sipai sampai inyo menjadi. Kini prosesnya sampai bisa menjadi sipai ataupun kudarai apa caranya Bu ya. Kalaulah ujui itu satu, hanya wujud nan ba maujud. Ujui ko juo nan wujudnya maujud. Berarti itu sarainya lah bisa satu. Dan kedua, di dalam setiap memandang, kita tidak pernah mengatakan kita yang memandang atau mata. Tetapi pandangan itu tiba dari dayo itu sendiri. Orang yang mulai-mulai memelihara, memancing keberadaan nurmain dengan merasa orang itu dipandang dimapunnya berada. Sesuai pencarian tadi, kalau indah kudarai Muhammad mencari kudarai Allah, indah katibu bantuan. Makanya Allah kecilkan, indah satu pun kekuatan apapun yang bisa menemuiku kecuali dengan pertolongan diriku sendiri. Itulah nurmain tadi. Paham? Alhamdulillah, insyaallah paham ya. Terima kasih atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yang dari Indopuro mana suaranya, atau yang dari Bandung, atau yang dari Sawalunto, silakan untuk bertanya. Silakan untuk bertanya. Nyo kalau awak marasu
kaji Tuhan adalah sejarah diri. Tentu nak banyak awak tahu di masa awak dulu. Kalau awak tidak mau tahu asal aduh nasihat nak kadidangan dari ambo. Kalau engkau tidak pernah mati dalam hidup, maka tidak akan pernah hidup engkau dalam mati. Kalau engkau tidak pernah mati di dalam hidup, maka tidak akan pernah hidup engkau setelah mati. Itu tolong garis bawahi kalimat itu. Jangan awak nasib awak mati serupa lampu, indak bamakom, indak batampe, indak kembali, tapi mati dalam sirna. Itu yang dikatakan kematian jahiliyah, bukan husnul khatimah. Jadi dalam hidup kau lah awak akan mencari mati sehingga lah mati nan hidup kau tadi. Maka di saat mati itulah nan mati. Di saat hidup itulah nan mati, kecuali Tuhan hayat penuh diri. Nah, jadi kalaulah masa lalu kita nan dibahas adalah Tuhan, bukan kita mengkaji Tuhan di dalam seberupa makom iman. Tuhan di makom iman untuk disambah. Nan disambah orang tu wujudnya sendiri. Jadi wajar kalau wujud ko kajian Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi wujud yang mewujud pada tubuh. Cuma konyo awak ingin tahu masa lalu awak. Karena masa lalu diri itu adalah Tuhan. Itu jamaah. Insyaallah ya. Itu alun dibuka perjalanan mewujud era buya itu sekadar makam baru na buya ya buya. Iya, wujud itu makom, wujud makom juga, mewujud makom. Kan itu. Lebih baik silakan saya nggak bertanya silakan untuk dipertanyakan barang yang bahasa itu di rohani gitu masing-masing. Agak langang balai tempat buya di dia lawak ujah ya buya sesuai yang buya kalangkam mencari diri dengan diri kalau bahtamu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri. Tolong jabarkan wawasannya buya. Batih batin, batih batin itu sipai. Batih sipai ko adalah wujud. Batih wujud adalah wujud. Batih wujud adalah wujud. Jadi kalau batih yang dikatakan diri itu adalah batin. Ya. Batin yang dimukasui bukan batin bara'ah bekah mubarakah, tapi batin fa', batin rahasio. Dari batin diri ko tadi adalah batin fa'. Kalau batin bara'ah adalah batin yang serupa alam ko dulu tidak tercaliak, kini tercaliak. Berarti isinya adalah batin. Tapi kalau batin diri disebut dengan fa'buduni, yaitu batin nam menyembah, tapi fa' bukan ma'buduni. Karena itu batasan tadi. Jadi kalau kita lah tahu batasan dari tingkah batin, tingkah sir, wujud, nah kau ada batasan-batasan diri. Tunan kalau batamu bukanlah diri, kau lah habis batasannya. Habis batasan batin. Sang masuklah batasan wujud. Kalau masuk batasan wujud, indak perlu diagih asmanya lain. Nah, itu dikatakan arif billah, batin yang mengerti. Berarti ada perbedaan batimba dengan batimfa ya bu ya. Batimba jatuh batin yang bara'ah atau yang menyembunyikan, batimfa batin yang terlihat gitu bu ya. Iya, batin terlihat. Kalau batin bara'ah bakah, ini adalah baguno untuk membatihi. Gitu ya.
Ya, insyaallah. Jadi paralu kita mengambil manfaat dari sebuah jabariyah kaji. Ya. Ya, Buya. Kalau kaji uji jo mauji ko kama manfaatnya diambil. Manfaat pertama sianan mauji. Jalehlah zahiru robi. Kalau Allah fil awalun wallahu fil akhirun, kalaulah bantu itu yang mauji, berarti uji itu bosorupo itu pula. Kan begitu. Ya. Kalau nyoba tajali dalam mauji, maka nan tunggal tu Allah balik kepada nanya tu. Nanya tu, kolah nama terjemahkan ketunggalannya tadi. Masuk mukhalifatuhu lil hawadis. Jadi salah satu ciri ketunggalan indah adonan menyerupoi dengan siapapun. Kita paham jemaah? Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jadi dalam pelaksanaan tajalli ketuhanan diri sifat tadi, Allah jaleh sianan duduk dan sianan memandang nan duduk. Sehinggonya nan duduk nan tajalli puluh nan tasabih bagara jo zikir nan tajalli. Artinya bisa menafikan keduanya. Tapi kalau zikir jo tasbih nan bacalia lupa jo nan zikir. Berarti wujud jatuh kepada hayat atau gerak, wujud jatuh kepada rupa-rupa, maujud jatuh kepada batin. Begitu Buya. Ya. Jadi di situ nampak ada awak siada akhir maujud kau tadi. Berarti itulah awal wujud. Kan model itu. Tapi berupa diri al-haq. Adun memiliki udara lain. Kalau al-haq itu dinamakan diri halus. Kalau halus itu alun memakai nur zat batinnya lain. Kan gitu. Tapi nan halus itu juga nan kanyato. Kan itu. Jadi halus itu juga nan kemampacalian. Insyaallah Buya. Alum batajali hayat sir batinu lah ya Buya kepada zat batin ya. Nur ko tadi nan lupui di dalam diri halui ko al-haq tadi. Maka nan ditibuakannya apa? Indua dari ruah, yaitu insaniah, yaitu insani, yaitu insanu. Dipacaliannya uluhiyah orang tu. Kan itu. Asa muasa orang tu. Ruah nanti go tikek tadi. Insaniah jatuh ke tubuh. Insani jatuh kepada ruah nan di dalam tubuh. Sementara insanu jatuh kepada rohani. Dipacaliannya. Itulah Allahu Akbar. Hu Akbar. Di saat hu itu mati, tangan balipe akbar membaca dia. Itulah. Kan itu. Itu nama pacalian. Nanyo pacalian adalah insaniah dari Allah. Insani dari ruh, insanu dari rohani. Luar biasa. Insyaallah Buya, luar biasa Buya. Ni nak dulu kemulih nalan, silakan maulih Jadi silakan untuk afala tusirun, berfikir sebelum kita mengaji. Jangan mengaji dulu baru berfikir. Ya. Sebelum mengaji buka berfikir awak. Ya. Ana awak fikiran lima bana diriku berasa. Namu ada kalau anda fikir tahu jasa tiboyu orang lain mengaku ayah bayahan ke orang tu. Dia nak tahu dikaji dulu limbagonya dulu juaso. Nah, muha mengaku nak balik limbago nak baso dah. Bantu itu dia mengaji. Ya. Ya Buya. Allah. Insyaallah. Balik 10 minit dan katibu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.